فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita akan mengulangi sedikit pembahasan mengenai makna daripada hadis qudsi. Memang yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala di sini, hadis qudsi itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala secara makna dan lafaz. Ternyata ada perselisihan di antara para ulama di sana. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap Arba'in Nawawiyah, bisa sendiri nanti dilihat sendiri. Beliau merajihkan bahwasanya hadits qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau menyebutkan hujjah-hujjahnya. Di antaranya apa? Kalau seandainya hadits qudsi dikatakan lafaz dan maknanya dari Allah, terus apa bedanya dengan Al-Qur'an? Satu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau seandainya hadits qudsi dikatakan lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis bisa juga dipakai untuk salat bacaan tersebut. Maksudnya ya? Tapi yang rajih wallahu alam yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, bisa dilihat sendiri dalam syarah beliau terhadap hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis ke-24. Beliau merajihkan bahwasanya hadits qudsi, nah barakallahu fikum, lafadznya itu dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang rajih. Agar terbedakan antara hadits qudsi dengan Al-Qur'an. Adapun Syekh Shalal Fauzan menguatkan bahwasanya lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, ana lebih cenderung dan memilih pendapat yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Antum bisa lihat sendiri nanti panjang lebarnya di sana. Nah barakallahu fikum, beliau merajihkan pendapat yang kedua. Lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, agar terbedakan antara Al-Qur'an dan hadits qudsi. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan pendapat yang pertama, Al-Qur'an lafadznya dan maknanya jelas dari Allah taala. Hadits qudsi lafadz dan maknanya dari Allah, terus bedanya apa coba? Terbedakan enggak kira-kira? Tidak terbedakan. Ini sisi kelemahannya. Walaupun beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, perselisihan yang seperti ini tidak sampai mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perselisihan seperti ini tidak seperti perselisihan mengenai Khawarij, Mu'tazilah dan yang semisalnya. Intinya meyakini bahwasannya hadits qudsi itu kalamullah. Itu sudah paling benar sudah. Perkara rinciannya dia mengatakan kalamullah lafdhan wa ma'nan atau yang semisalnya, itu beda lagi urusannya. Paham? Jadi kesimpulannya yang kuat, yang rajih adalah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih dengan hujjah-hujjah dan juga alasan yang beliau sebutkan, bisa dilihat sendiri. Nah barakallahu fikum di dalam syarah beliau terhadap Al-Ahadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mohon insyaallah ya. Nah barakallahu fikum. Kemudian berikutnya ikhwan fillah azza wa jazakumullah, kita lihat apa yang disebutkan di dalam syarah ini biar nanti antum semakin paham perbedaannya. Qala, setorannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya. Qala al-muallifu asbahullah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, hadza haditsun 'azimun yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau lebih cenderung daripada berselisih mengatakan hadis qudsi itu intinya hadis yang Rasulullah meriwayatkan dari Allah taala. Paham ya? Gitu aja. Perkara lafaz dan maknanya dari Allah atau tidak itu beliau enggak terlalu membahas. Cuman beliau merajihkan hadits qudsi lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, barakallahu fikum, sedang lihat tadi ada? Ayo, nah barakallahu fikum. Cuman kemarin
terfikirkan adanya cuman di sini aja, ternyata setelah dicek lagi memang selama ini yang dipahami memang itu. Lafaz dari Rasulullah, maknanya dari Allah Ta'ala. Itu yang selama ini kita pahami. Ternyata Syekh Shalih Al-Fauzan berpendapat lafaz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Nah, kita lihat. Kata beliau, "Hada haditsun 'azimun yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih." Ini adalah hadis yang agung yang Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma yusamma bil haditsil qudsi. Yang mana hadis ini yang dikenal dengan hadis qudsi, nisbatan ilal qudsi. Dinisbahkan kepada al-qudsi wa huwa at-tuhru, suci. Zat yang maha suci, kan itu. Li'anna al-hadits 'ala qismain, karena hadis terbagi menjadi dua. Al-awwal haditsun qudsi, pertama adalah hadits qudsi wa huwa ma kana min kalamillah subhanahu wa ta'ala lafdhuhu wa ma'nahu ini. Ya kan, pendapat beliau, perhatikan baik-baik. Yang pertama hadits qudsi, yaitu hadis yang mana hadis tersebut merupakan ucapan Allah Ta'ala lafadznya dan maknanya. Sekarang kalau antum berpendapat dengan pendapat yang ini, sama enggak dengan Al-Qur'an? Seakan-akan sama enggak? Al-Qur'an lafadz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Hadits qudsi lafadz dan maknanya juga dari Allah Ta'ala. Berarti beda atau sama? Nah, kalau menurut pendapat yang ini sama. Padahal nanti perbedakan dengan berbagai macam perbedaan yang sudah kita sebutkan kemarin itu. Oleh karena itu semakin nampak yang rajih adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, bahwasanya hadits qudsi itu adalah kalamullah jalla wa ala. Nah, barakallahu fikum, maknan duna lafadz. Paham ya? Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Karena agak perbedakan dengan Al-Qur'an dengan hadits qudsi itu loh. Ya, kita lihat. As-tsani yang kedua, haditsun nabawi. Kalau hadis nabawi ma'ruf jelas bahwa makana min kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis nabawi itu adalah apa? Adalah hadis yang merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu tetap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lafaz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum salah ya? Ayo na'am. Fal haditsul qudsi lafdhuhu wa ma'nahu min Allah. Ini pendapat yang dikuatkan beliau. Jangan gagal paham ya. Jangan sampai salah ya. Pendapat yang dikuatkan Syekh Shalih Fauzan, lafaz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Itu mengenai hadits qudsi. Tapi pendapat itu wallahu alam kurang kuat. Yang kuat pendapat yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, bahwasanya hadits qudsi kalamullah jalla wa ala. Paham ya? Ma'nan duna lafdin. Paham ya? Lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadits qudsi masih bisa dipalsukan. Masih bisa juga apa? Yang dhaif ada juga. Yang palsu ada, tapi Al-Qur'an bagaimana Al-Qur'an? Enggak bisa dipalsukan. Semakin orang berusaha memalsukan semakin ketahuan kalau Al-Qur'an Karim. Naam. Kita lihat. Fal haditsul qudsi lafdhuhu wa ma'nahu min Allah. Hadits qudsi lafaz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Ini pendapat beliau ya. Wa yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Dan nabinya meriwayatkan dari Rabb-nya bil lafzihi wa ma'nah, dengan lafadznya dan maknanya. Nah, ini nanti yang apa? Nah, antum perlu perhatikan agar tahu perbedaan pendapat pertama dan pendapat kedua. Paham ya? Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hadits qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Ini pendapat Syekh Shalih Fauzan. Yang kedua, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadits qudsi itu lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, agar terbedakan antara Al-Qur'an dan hadits qudsi itu. Paham insyaallah? Agar terbedakan antara apa? Al-Qur'an dan hadits qudsi. Kita lihat. Wa ammal haditsun nabawi fa ma'nahu min Allah. Adapun hadis nabawi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, ai huwa wahyun min Allah wa lafdhuhu minar rasul. Ini juga perlu diperhatikan. Dan adapun hadis nabawi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah dia itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benar. Benar ya? Nah, barakallahu fikum. Cuman bedanya hadis nabawi dengan hadis qudsi, kalau hadis nabawi langsung qala Rasulullah. Paham ya? Cuman kalau hadis qudsi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih, atau ada lafaz qala Allah taala. Maksudnya ya, itu bedanya itu. Nah, sama-sama apa? Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa fi hadzal hadits umurun 'azimatun. Di dalam hadis ini ada beberapa perkara yang agung dan besar. Qauluhu subhanahu ya ibadi, ucapan ya ibadi, perhatikan baik-baik dalam hadis itu ya, ada lafaz ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
Wa takraru dzalika ma'a kulli faqratin min faqaratil hadits yadullu ala talattufillahi 'azza wa jalla bi ibadihi, masyaallah. Terulang-ulangnya lafaz tersebut setiap fakrah, setiap barisan dari barisan-barisan hadis, paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Lemah lembutnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dipanggil-panggil, wahai hamba-hambaku, wahai hambaku. Dipanggil, menunjukkan Allah Ta'ala lemah lembut dengan hambanya. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat, wa ra'fatihi bihim, dan juga sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, lembutnya Allah Ta'ala kepada mereka. Fa innahu ghaniyyun 'anhum, padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang merasa tidak butuh kepada mereka, merasa barakallahu fikum, zat yang apa? Zat yang tidak butuh kepada mereka, dan juga zat yang kaya. Paham ya? Tidak butuh kepada makhluknya. Wa ma'a dzalika yad'uuhum, bersamaan dengan itu Allah Ta'ala masih memanggil-manggil hambanya. Perhatikan baik-baik. Memanggil-manggil hambanya, barakallahu fikum. Na'am. Wa yu'akkidu 'alaihim li ajli maslahatihim, dan Allah Ta'ala menguatkan, maksudnya diulang-ulang, ya ibadi. Na'am, barakallahu fikum, dalam rangka apa? Karena kepentingan mereka. Yang akan disampaikan itu adalah kepentingan hamba itu sendiri. Pertama kemarin apa? Hukum asalnya, barakallahu fikum, manusia dalam keadaan tersesat. Kecuali apa? Orang-orang yang Allah berikan hidayah. Ya enggak? Kemudian dalam keadaan lapar. Kecuali orang-orang yang Allah beri makan. Kemudian dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Mereka telanjang. Kecuali orang-orang yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum asalnya. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Hadis yang kita bahas kemarin adalah mengenai apa? Kebaikan-kebaikan dan juga kepentingan yang akan Allah Ta'ala sebutkan untuk hamba-hambanya. Wal ibadu jam'u 'abdin. Al ibadu jama' 'abdin, itu hamba. Wal ubudiyyatu hiya atadallulu wal khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ubudiyah itu maknanya adalah atadallul, yaitu barakallahu fikum, merendahkan diri, wal khudu', tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullun nasi mu'minihim wa kafirihim wa jinnihim wa insihim wa malaikatihim kullul khalqi ibadun lillahi bil ma'na al-'am. Kata beliau, setiap manusia, yang mukminnya, yang kafirnya, yang jin dan manusianya, yang malaikatnya, semua itu makhluk adalah hamba-hamba Allah Ta'ala secara makna umum. Ya enggak? Manusia hamba Allah, jin hamba Allah. Ya enggak? Secara umum semuanya, orang kafir pun hamba Allah Ta'ala. Mafhum? Ya, kita lihat. Kulluhum ibadunillahi wa mamlukuna lah. Semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, milik Allah, dan juga apa? Di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatasarrafu fihim, yang Allah Taala mengatur mereka. Makhluquna lillah, mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. La ahada yakhruj an hada, enggak ada seorang pun yang keluar dari ini. Coba siapa? Siapa yang di antara kita bukan makhluk? Antum makhluk bukan antum? Makhluk bukan? Makhluk. Antum makhluk. Kita semuanya makhluk. Enggak ada satu pun yang keluar dari barakallahu fikum lafaz makhluk tersebut. Paham ya? Karena semua alam semesta apa? Makhluk kan itu. Barakallahu fikum, kecuali Allah Subhanahu wa taala apa? Yang dikecualikan. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Barakallahu fikum, kullu ma siwallahi fa huwa alam. Semua yang selain Allah Taala adalah alam semesta. Kita semuanya termasuk alam semesta. Seperti itu. Kita lihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Tidaklah setiap orang yang di langit dan di bumi, makhluk yang di langit dan di bumi, melainkan nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menghambakan diri. Paham ya? Hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa hadhihi ubudiyyatu qahrin wa tirarin. Ini merupakan kehambaan yang sifatnya apa? Barakallahu fikum, mau tidak mau, dan sifatnya barakallahu fikum, terpaksa, mau enggak bisa menolak, enggak bisa mengelak, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ahada yakhruj anha, enggak ada seorang pun yang keluar darinya. Siapa yang mampu keluar dari barakallahu fikum penghambaan kepada Allah Taala? Enggak ada. Tajri 'alaihim aqdarullahi wa qada'uh, yang akan senantiasa berjalan di atas mereka apa? Ketetapan Allah Taala dan takdirnya. Paham ya? Semuanya tidak terluput dari itu. Hanya saja manusia mengetahui takdirnya setelah terjadi. Kita enggak bisa memprediksikan takdir yang akan menimpa kita. Enggak bisa. Walaupun terkadang kita sudah punya qarinah,
Yang namanya qarinah, tanda itu bisa meleset. Wah, ini mendung, ini qarinah ada hujan. Ternyata enggak hujan. Mungkin enggak? Karena takdir Allah Taala. Terkadang panas, masya Allah ini panas ini. Insya Allah enggak ada hujan. Ternyata saat itu juga mendung dan hujan. Bayangkan itu. Jadi takdir Allah Taala sesuatu yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Ingat-ingat ya. Sesuatu yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia, datang secara tiba-tiba. Paham ya? Sesuai dengan ketetapan yang Allah Taala tetapkan. Mahum insyaallah. Wa na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. An-naw' tsani, jenis yang kedua, ubudiyatun khassah. Jenis yang pertama tadi apa? Ubudiyah yang sifatnya umum. Semua hamba Allah Taala semuanya. Orang kafirnya, orang fasiknya, orang mukminnya, hamba Allah bukan? Hamba Allah. Yang kedua, ubudiyatun khassatun, itu penghambaan yang sifatnya khusus. Siapa itu? Wahya ubudiyatul ikhtiyar. Nah, barakallahu fikum, yaitu penghambaan yang sifatnya apa? Penghambaan yang sifatnya adalah pilihan. Kita semuanya ketika disodorkan maksiat dan ketaatan, milih atau tidak? Milih atau enggak? Milih yang mana? Ketaatan atau kemaksiatan? Nah, itu namanya ubudiyah ikhtiar. Penghambaan yang sifatnya kita milih, bisa. Tapi kalau sekarang antum atau kita atau orang lain ditakdirkan dalam keadaan dia, na barakallahu fikum, buta, miskin, atau tuli atau bisu, mau enggak mau dia tetap menghambakan Allah Taala karena menghambanya. Ya kan? Posisi ya mau enggak bisa mengelak. Tapi kalau masalah ibadah, ketaatan, itu ubudiyah sifatnya ikhtiar. Milih, dia milih yang mana? Kalau dia milih enggak ibadah sengsara, kalau dia milih ibadah keselamatan. Mohon insyaallah. Ayo nah, kita lihat di sini. Wa takunu bi ta'atillah ta'ala wal inqiyadillah. Hal ini terjadi yaitu masalah ubudiyah yang sifatnya ikhtiar, pilihan tadi itu terjadi dengan mentaati Allah Taala dan juga tunduk kepadanya. Wa hiya bi ikhtiyaril 'abdi in syaa'a fa'alaha wa in syaa'a tarakaha. Yang mana ubudiyah yang ikhtiar ini muru'na barakallahu fikum adalah apa? Pilihan hamba. Jika hamba mengerjakan. Jika tidak, dia meninggalkan. Kenapa? Karena sudah kita lewati barakallahu fikum, hamba itu punya pilihan, punya kehendak dan punya keinginan, punya kemampuan. Suatu perbuatan, sudah kami ulang berkali-kali ya, suatu perbuatan tidak akan terjadi kecuali ada keinginan dan juga ada kemampuan. Pertanyaan apa tidak antum? Suatu perbuatan enggak akan pernah terjadi kecuali ada dua perkara ini, kemampuan dan keinginan. Antum sekarang Muhammad, di depan antum ada segelas air susu. Paham ya? Antum mampu minum tapi enggak ada keinginan, terminum enggak susunya itu? Enggak terminum. Karena kemampuan ada, keinginan enggak ada. Sebaliknya, antum ingin makan Kentucky lah contohnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, keinginan ada tapi enggak punya uang atau sakit misalkan, contoh aja ya. Nah, Kentucky ada di hadapan antum. Tapi apa? Keinginan ada. Karena sakit tadi enggak mampu untuk makan Kentucky. Akhirnya enggak terwujudkan apa? Pemakanan tersebut. Paham ya? Enggak terwujudkan. Allahu musta'an. Contoh aja. Contoh ya. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya al-fi'lu la yakunu illa bi amrayn. Al-fi'lu la yakunu illa bi amrayn. Perbuatan tidak terjadi kecuali dengan dua perkara. Ingat-ingat ya. Al-qudrah wal iradah. Kemampuan dan keinginan. Itu mesti sudah. Antum misalkan barakallahu fikum, contohnya antum ngepel masjid atau nyapu asrama misalkan, ada keinginan enggak? Ada kemampuan enggak? Ayo. Karena ada dua perkara ini. Dua perkara ini kalau enggak ada enggak bisa. Enggak bisa. Ingat-ingat ya, apa tadi dua perkara tadi? Apa? Kemampuan dan keinginan. Al-qudrah wal iradah. Ingat-ingat ya. Al-fi'lu la yakunu illa bi amrayn. Al-qudrah wal iradah. Itu penting sekali, jangan sampai antum nanti gagal paham. Harus terpenuhi dua perkara ini. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, fa hiya ubudiyatun khassatun, yang mana ini adalah penghambaan yang sifatnya apa? Khusus. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu untuk menguasai mereka. Maksudnya bagaimana? Enggak bisa kita maksa. Paham ya? Enggak bisa kita maksa. Kita berdakwah hanya menyarankan, mendakwahkan, mengarahkan. Maksa jangan. Maksa jangan. Bukan berarti diam. Bukan berarti berdakwah
sekali dua kali terus berdakwah, cuman maksa jangan. Paham maksudnya ya? Apa? Kenapa? Mana? Afwan. Kita ulang lagi barakallahu fikum ahsan. Allah Ta'ala telah berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun." Nah, barakallahu fikum, sesungguhnya hamba-hambaku, maksudnya tidak ada setan yang bisa menguasainya gitu. Kenapa? Enggak, maksudnya ini sesungguhnya hamba-hambaku laisa laka 'alaihim sultanun, maksudnya bagaimana? Wah, ini maksudnya apa? Maksudnya itu setan enggak kuat mengganggu dia. Gitu ya. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Kita ulangi lagi. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun, sesungguhnya hamba-hambaku, nah barakallahu fikum, tidak ada bagimu kekuatan untuk menguasai mereka kecuali orang-orang yang mengikuti gitu ya. Nah, mengikuti dalam kesesatan itu ya. Mengikutimu dalam kesesatan, mengikuti setan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, inna ibadi al-muradu al-ubudiyatul khassah wa humul mu'minun. Yang diinginkan di sini adalah hamba-hamba atau penghambaan yang khusus, yaitu orang-orang mukminin. Laisa lisyaitan 'alaihim sultan. Nah, barakallahu fikum, tidak ada apa? Celah bagi setan untuk menguasai mereka. Li'anna Allah qad hamahum minhu. Karena Allah Ta'ala telah menjaga mereka dari godaan atau dari setan tersebut. Bisababi annahum laja'u ilallahi wa abaduhu subhanahu. Dengan sebab karena mereka semuanya kembali kepada Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya. Fahadi ubudiyatun khassah. Ini adalah penghambaan yang sifatnya khusus. Fallahu yukhatibu jami'al ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara seluruh hamba-hambanya al-ubudiyatul 'ammah, yaitu penghambaan atau penghambaan yang sifatnya umum. Semuanya kena khitab ini. Hatta orang kafir pun disuruh salat aslinya. Paham ya? Kalau mereka nurut dan kembali kepada jalan yang benar menganut agama Islam, mereka selamat. Oleh karena itu ketika ditanya ma salakakum fis saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ya enggak? Kenapa yang membuat engkau masuk dalam neraka saqar? Mereka mengatakan dulu kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Jadi pembebanan syariat itu ahkam taklifiyah itu hukum asalnya itu umum. Hatta orang kufar pun hukum asalnya terbebani dengan itu. Cuman mereka enggak diterima sampai mereka masuk Islam. Paham ya? Salat tadi kan mereka mengatakan dulu kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Ini yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Usul min Ilmi Usul. Bahwasanya na'am barakallahu fikum, syariat ini sifatnya umum. Na'am barakallahu fikum, cuman orang kafir tidak akan diterima amalnya sampai mereka mau apa? Menganut agama Islam baru diterima amalannya. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Wal ubudiyatul khassah. Nah, dan juga dua ternyata. Jadi penghambaan yang sifatnya umum dan penghambaan yang sifatnya khusus. Fayaqul ya ibadi bihadan nida al-ilahi. Maka Allah Ta'ala mengatakan wahai hamba-hambaku dengan seruan ilahi, seruan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanahu inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Adzulmu fil lughah, ini perhatikan baik-baik ini. Kedzaliman secara bahasa, makna kedzaliman itu apa? Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Jadi adzulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari kedzaliman kemarin apa lawannya, Husain? Apa? Al-hikmah wal 'adl. Al-hikmah wal 'adl. Apa itu hikmah? Na'am, wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya al-hikmah. Na'am, lawan daripada adzulm, al-'adl wal hikmah. Na'am. Wa huwa salatu aqsam, yang mana kedzaliman itu terbagi menjadi tiga. Sudah kita lewati semuanya, enggak perlu panjang lebar, enggak perlu diulang-ulang, antum yang ngulang. Kedzaliman terbagi menjadi tiga. Satu, antum yang ngulang. Satu,
Zalimnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri. 2, zalimnya seorang hamba kepada orang lain. 3, zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 ini mana yang paling parah? Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apa? Kesyirikan. Paham ya? Zalimnya, nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala, zalimnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Kesyirikan. Dalilnya mana? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu ingat-ingat yang kita baca. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, dzulmun bainal 'abdi wa rabbih, yaitu kezaliman antara hamba dan Rabbnya. Hati-hati ini. Wa dzalika bisyirki, yaitu dengan kesyirikan. Wa hadza la yaghfiruhullah, yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kapan enggak diampuni? Kalau enggak tobat sebelum meninggalnya. Adapun kalau dia tobat sebelum meninggalnya dengan tobat yang jujur dan benar, Allah taala akan mengampuninya. Mahum ya? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya karena semua dosa pada asalnya Allah taala mengampuninya. Paham ya? Sebagaimana firman Allah taala, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa, bahkan dosa kesyirikan diampuni kalau dia tobat sebelum meninggalnya. Itu penting sekali. Naam. Kemudian yang diinginkan dengan kezaliman, nah barakallahu fikum, dalam ayat atau yang semisalnya itu adalah asyirk. Paham ya? Adalah apa? Asyirk. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Maka mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keamanan dunia dan akhiratnya. Kita lihat di sini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin", yakni bisyirkin. Mau salah ya? Jadi terkadang kezaliman itu maknanya adalah kesyirikan. Nah, wa ma lil zalimina min ansar, wa ma lil musyrikina min ansar. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik. Nah, kata beliau, yakni bisyirkin hadza la yaghfiruhullah illa bitaubah. Yang mana kesyirikan ini Allah Taala tidak mengampuninya kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah Taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Para ulama berbeda pendapat mengenai syirik akbar atau asghar. Intinya dua-duanya dijauhi. Karena syirik asghar itu kalau terus-menerus khawatir menjadi akbar. Paham ya? Jadi dua-duanya dijauhi. Cuman hukum globalnya yang tidak diampuni adalah syirik akbar. Syirik asghar seperti riya, sum'ah itu masih diampuni. Paham ya? Itu pun semuanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Wa ala kullin, na'am barakallahu fikum, atas berbagai macam keadaan atau perselisihan yang ada, yang akbarnya, yang asgharnya dihindari. Dua-duanya dihindari karena syirik asghar itu kalau terus-menerus dilakukan khawatirnya apa? Menjadi akbar. Mahfum insyaallah. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan apa? Nah, setiap kesyirikan yang menghantarkan kepada syirik akbar, syirik asghar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kullu syirkin alladhi yatawassalu ila syirkil akbar fa huwa syirkul asghar. Setiap kesyirikan yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar, syirik kecil. Paham ya? Seperti itu. Jadi hati-hati dua-duanya, barakallahu fikum. Kita lihat. An-naw' tsani, jenis yang kedua, dzulmun bainal 'abdi wa nafsihi. Zalimnya antara hamba dan dirinya. Seorang hamba menzalimi dirinya. Seperti ini maksudnya bagaimana? Contohnya dia menyiksa dirinya. Seperti Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu kalau mereka memperingati Idul Ghadir, kata mereka, hari terbunuhnya Husain, nah barakallahu fikum, kata mereka, di tanah Karbala gitu ya. Mereka menyiksa diri-diri mereka dengan cambuk-cambuk mereka, terkadang pisau, sengaja mereka siksa sampai berdarah itu. Anak bayi aja barakallahu fikum, itu kepala dicukur kemudian disobek-sobek. Tapi enggak sampai meninggal, cuman menyiksa. Katanya memperingati bagaimana pedihnya siksaan atau pedihnya yang dirasakan Husain ketika disiksa hingga meninggal. Kata mereka seperti itu, Allahu musta'an. Oleh karena itu kalau di Yaman sana nanti kalau antum mau menyaksikan dalam artian mendengar suaranya saja, itu kalau Idul Ghadir, mereka tuh seringnya nembak-nembak gunung. Gunung ditembak-tembak oleh mereka.
Alasannya apa? Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Bayangkan ekstrimnya ghulu itu. Jadi mereka enggak suka dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Syiah itu. Allahumma musta'an. Terkadang anjing-anjing ditembak oleh mereka. Siapa? Itu adalah balasan bagi Aisyah Ummul Mukminin ketika berzina. Bayangkan. Mereka bersetuju dengan pemikiran Abdullah bin Saba'al Yahudi dan juga pemikiran Abdullah bin Ubay bin Salul. Paham ya? Yang menuduh bahwasanya Aisyah berzina. Sebagai balasannya apa? Tembak itu anjing-anjing itu. Kemudian mereka ngejek juga Al-Baqarah, sapi betina itu katanya Aisyah Ummul Mukminin. Allahul musta'an. Ini kalau antum melihat saksian mereka biar nanti paham dalam kitab Lillahi Tsumma Litarikh. Itu di antaranya ada disebutkan di situ. Allahul musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Wa dzalika bil ma'asi was sayyi'at fa huwa alladhi dzalama nafsah. Yaitu dengan syarat kemaksiatan atau dosa-dosa kecil atau kejelekan yang dia lakukan itu berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Yakni wada'aha fi ghairi mawdi'iha al-la'iq biha. Dia meletakkan tidak pada tempatnya yang layak baginya. Dzalama nafsahu fi ma duna syirki. Dia menzalimi dirinya, nam barakallahu fikum, pada perkara yang selain kesyirikan. Karena kesyirikan kezaliman yang paling besar. Nah, contohnya apa? Bom bunuh diri. Atau contoh-contoh yang lain misalkan dia melukai dirinya sendiri, minum racun, paham ya? Nah, barakallahu fikum atau semisalnya itu menzalimi diri sendiri. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa hadza yaghfiruhu Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Liman yasha, bagi siapapun yang Allah Taala kehendaki. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapapun yang Allah Taala kehendaki. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga, dzulmun bainal insan wan nas. Menzalimi manusia. Nah, barakallahu fikum, merampas harta orang lain, menipu orang lain, melakukan apa? Pembunuhan, menyiksa orang lain, menyakiti hati orang lain, menyakiti jiwa orang lain, termasuk apa? Menzalimi orang lain, menzalimi manusia. Nah, menzalimi hewan boleh atau tidak? Menzalimi hewan? Ayam antum siksa, kemudian kucing antum barakallahu fikum cambuk, itu boleh enggak? Tidak, hati-hati. Jadi upayakan kalau antum nemu hewan-hewan kecil yang kira-kira barakallahu fikum mau hidup, jangan disiksa. Paham ya? Apalagi antum bermain dengan apa? Hewan undur-undur. Hewan undur-undur tahu kan? Itu jangan diambilin kemudian dipakai untuk main-main, jangan. Nyiksa namanya. Itu sudah alamnya mereka di situ. Rumahnya memang kayak gitu bentuknya. Antum pindahkan berarti antum mengusir dari rumahnya. Hati-hati itu. Anak-anak kecil biasanya gitu kan? Hindari. Pojokan diam aja. Kemudian apa? Mancing undur-undur. Allahul musta'an, hindari. Itu termasuk apa? Menzalimi hewan. Menzalimi apa? Makhluk-makhluk yang lain. Paham maksudnya ya? Hindari yang seperti itu. Hindari barakallahu fikum. Apalagi mengadu ayam jantan dan jago. Mencaci maki aja dilarang, apalagi mengatunya. La tasubuddik fa innahu yuqidu lis-shalah. Hadisnya sahih. Jangan kalian mencaci maki ayam jantan. Karena sesungguhnya ayam jantan itu membangunkan kalian untuk sholat. Seringnya barakallahu fikum, perhatikan baik-baik, seringnya ayam jantan yang disiplin sesuai dengan kebiasaan mereka, ayam jantan itu, mereka biasanya berbunyi, istilahnya apa berbunyi? Apa? Berkokok, itu biasanya ketika apa? Timas sepertiga malam terakhir atau ketika subuh. Paham ya? Nah, tapi kalau yang enggak disiplin kadang habis sisa pun berkokok juga. Nah, ya, maksudnya apa? Globalnya seperti itu. Yang dimaksud dalam hadis itu membangunkan kalian untuk sholat itu biasanya itu waktu subuh atau sebelumnya. Itu mereka berkokok mereka. Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih, "Na barakallahu fikum idza sami'tum siyahad dik, nam fas'alullaha min fadlih." Apabila kalian mendengar na barakallahu fikum berkokoknya ayam jantan atau ayam jago, na barakallahu fikum, maka mintalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu min fadlih. Contoh seperti itu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu fikum, keutamaan. Kemudian apa? Wa idza sami'tum na'am barakallahu fikum nabahal kalb awil hamir fata'awwadhu minasyaitonir rajim. Fata'awwadhu na'am barakallahu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Dan apabila kalian mendengar ringkikan himar,
atau gonggongan anjing. Tahu ringkikan himar ya? Himar itu keledai. Suaranya sangat jelek sekali barakallahu fikum, atau mendengar gonggongan anjing barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melihat setan. Yang pertama tadi apanya kurang tadi ya? Fa innahu ra'a, dalam riwayat fa innaha na'am ra'at malakan. Maksudnya bagaimana maksudnya? Ayam tersebut melihat malaikat. Paham ya? Ketika apa? Berkokok tadi itu. Paham ya? Yang kedua, ketika mendengar gonggongan anjing atau ringkikan himar tadi, maka kita diminta untuk apa? Minta perlindungan kepada Allah taala dari gangguan setan yang terkutuk karena melihat setan. Lah kok bisa? Itu urusan mereka. Makhluknya lain dengan kita. Mereka hewan, kita manusia. Diberikan masing-masing sesuai dengan kadarnya. Apa maksudnya ya? Mereka melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Ya enggak? Sesama hewan antum enggak paham dia bicara apa. Tapi mereka paham karena sama-sama hewannya. Apa maksudnya ya? Manusia juga paham sesama manusia. Itu pun apa? Kalau sama bahasa. Beda bahasa terkadang sudah enggak paham. Kalau kita tidak mempelajari bahasa mereka. Paham soalnya ya? Kita lihat sini. Zulmun bainal insani wan nas, ini yang ketiga. Nah, barakallahu fikum, zalim antara manusia, nah barakallahu fikum, dan manusia yang lainnya, menzalimi orang lainnya. Bita'addi 'alaihim fi amwalihim wa a'radihim wa dima'ihim, yaitu dengan cara bertindak jahat, kriminalitas kepada mereka, baik harta mereka, kehormatan mereka, dan harta mereka, dan apa darah mereka. Maksudnya mungkin merampok, begal, nyuri, itu termasuk apa? Bentuk kriminalitas, kejahatan. Paham ya? Kita katakan kejahatan terkadang itu terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Karena ada apa? Kesempatan. Jadi orang melanggar peraturan itu terkadang bukan karena ada niat dari pelakunya, ada kesempatan melanggar dia. Iya enggak? Nah, itu hati-hati, waspada. Paham ya? Seperti itu kita harus berwaspada, hati-hati barakallahu fikum. Ini lihat ini. Nah, berbuat tindakan kriminalitas seperti harta mereka diambil, kehormatan mereka dicoreng, kemudian apa? Darah mereka dialirkan, ditumpahkan tanpa ada unsur syar'i, itu semuanya merupakan apa? Kedzaliman seorang hamba kepada orang lain. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Wa hadza la yaghfiruhu Allahu illa idza samahal madlumun. Yang seperti ini Allah Taala tidak mengampuninya kecuali orang-orang yang dizalimi tadi dimaafkan atau minta maaf. Hati-hati, jangan suka mencuri walaupun barang sedikit. Paham ya? Barang yang ada di orang lain, milik orang lain, yaitu milik mereka. Jangan antum noleh-noleh kemudian ngambil, jangan. Dibiasakan, nah barakallahu fikum, disiplin sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Barang orang lain, biarkan barang orang lain. Enggak perlu noleh-noleh kemudian buka laci ngambil misalkan. Hati-hati. Haram tanpa seizinnya. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, barang orang lain, kecuali kalau milik dia sendiri, lain lagi urusannya. Kalau orang lain nyimpan misalkan hatta walaupun 5.000, 1.000, haram. Hati-hati ya. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau enggak punya uang? Sabar. Cukup ke situ, arah ke situ. Kemana lagi? Namanya. Kalau enggak punya uang sabar. Mencuri berdosa, merampok apalagi, begal lebih besar. Namanya. Intinya tindakan kriminalitas dihindarkan. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa illa fala budda an yuqtassalil madlum minadh-dhalim. Dan jika tidak demikian, orang yang berbuat kezaliman tadi tidak minta maaf, maka harus dikisos dia. Nah, barakallahu fikum, dikisos orang yang berbuat zalim tadi. Siapa yang mengkisos? Orang yang terzalimi. Karena orang yang terzalimi itu doanya dikabulkan. Hati-hati antum. Kita semuanya hati-hati. Hanya menzalimi orang lain itu sangat berbahaya. Nah, enggak perlu senyum-senyum, semuanya merasa saja sudah. Enggak perlu menzalimi orang lain. Paham ya? Ingat baik-baik, menzalimi orang lain itu dosanya besar. Paham ya? Dan apa? Doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, "Na barakallahu iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watul madlum." Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Artinya apa? Hati-hati kalian terhadap doanya orang yang terzalimi. Karena tidak ada doa orang yang terzalimi dengan Allah Ta'ala itu pemisah atau penghalang, enggak ada. Apa maksudnya ya? Jadi hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kemudian juga Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Fattaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah." Hati-hati kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Hati-hati. Mengambil harta orang lain, menipu orang lain,
Allahumma musta'an. Nasallahu salamatan afiyah. Naam. Contohnya apa contohnya yang bisa dikatakan? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, doanya orang yang terdolimi kok dikabulkan. Kisahnya Juraij. Nah, barakallahu fikum, kisahnya Juraij. Kisahnya Juraij ma'ruf ya. Beliau tidak berniat untuk mendolimi, tapi ibunya merasa terdolimi. Ketika dipanggil ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij, Juraij malah sholat. Padahal para ulama telah menyebutkan sholatnya saat itu sholat sunnah. Kalau seandainya dia berilmu, bukan sekedar ahlu ibadah saja, tinggalkan sholat sunnah, penuhi panggilan ibunya. Paham ya? Tapi ternyata tidak. Juraij malah mengatakan ibuku dan sholatku. Milih sholatnya. Sampai ibunya mengatakan apa? Ya Allah, wahai Rabbku, janganlah engkau wafatkan atau matikan Juraij kecuali terfitnah dengan seorang wanita penzina. Benar. Akhirnya terbukti. Nah, walaupun beliau tidak berzina, Juraij tidak berzina, tapi terfitnah dengan perempuan penzina. Perempuannya datang kemudian ngajak berzina, Juraij enggak mau. Akhirnya perempuannya berzina dengan ra'i, pengembala kambing. Paham ya? Setelah itu hamil. Orang-orang masyarakat setempat melihat, ini siapa ini kok hamil? Siapa yang melakukan ini? Kata perempuan penzina tadi, Juraij. Akhirnya masyarakat setempat marah. Tempat ibadah Juraij dihancurkan, robohkan. Paham ya? Setelah itu barakallahu fikum, tidak lama kemudian lahirlah anak tadi. Tambah marah lagi masyarakat. Ini gimana nih? Juraij ahli ibadah kok malah menghamili perempuan berzina. Padahal tuduhan kan, tuduhan. Di sini walaupun Juraij enggak melakukan sudah terkena fitnah belum? Terfitnah kan? Orang akan berburuk sangka di sini. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu ketika bayi atau anak tersebut lahir, mereka marah, Juraij mengatakan sabar dulu, tunggu sebentar. Akhirnya Juraij salat 2 rakaat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan anak tadi ditanya, "Nah, ya ghulaman abuk." Wahai seorang anak, siapa bapakmu? Nah, barakallahu fikum. Kemudian anak tadi mengatakan abi ra'i. Bapakku adalah pengembala kambing. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya ternyata masyarakat itu selama ini salah paham. Nuduh Juraij itu yang menzinai perempuan tadi. Ternyata perempuan tadi yang bohong gitu loh. Akhirnya semuanya bertobat, minta maaf kepada Juraij. Ya Juraij, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk membangunkan rumah ibadahmu dari emas, kami bikin. Tapi Juraij mengatakan, bangunlah sebagaimana semulanya. Paham ya maksudnya? Apa maksudnya? Enggak perlu mewah-mewah, sebagaimana semulanya. Ini syahidnya bukan itu. Syahidnya adalah Juraij terfitnah dengan seorang wanita pelacur tadi itu, pezina tadi itu. Walaupun Juraij tidak melakukannya, tapi sudah terfitnah. Ini doa ibunya. Hati-hati antum kalau durhaka kepada orang tua, hati-hati. Apalagi dengan bapak ibunya, hati-hati. Jangan ketika disuruh, wahai anakku tolong dibelikan ini, tolong bantu kami, tolong gini, kemudian kamu kerjakan sendiri misalkan. Hati-hati. Antum semuanya itu enggak ada di dunia ini kecuali apa? Melalui ibu, barakallahu fikum. Iya enggak? Antum lahirnya melalui siapa? Ibu. Kita semuanya. Iya enggak? Semuanya. Nah, barakallahu fikum, besar kecil pun semuanya melalui ibu. Nah, coba kalau enggak ada ibu, antum mungkin enggak ada. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah ya. Sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum pembahasannya. Intinya barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, syahidnya di sini jangan sampai kita mendolimi orang lain. Ingat-ingat ya. Yang kedua, jangan dibiasakan minta-minta. Ini sering sekali anak jumpai. Nah, sebagian orang terkadang bermudah-mudahan, minta sedikit dong, minta dikit. Orang bikin Indomie dia deket-deket biar dikasih. Keliru juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya punya sendiri makan enggak masalah, nawari malah bagus. Tapi kalau deket-deket biar dikasih jangan. Itu dihindari seperti itu. Nah, kalau enggak punya bagaimana? Sabar. Sabar kunci terbaik sudah. Hasilnya lebih manis daripada madu. Paham ya? Antum walaupun enggak minum madu, hasilnya ini, hasil kesabaran ini lebih manis daripada madu. Paham ya? Jadi jangan dibiasakan minta-minta, minta dikit dong, minta sedikit. Itu nanti sudah kita lewati. Jangan suka minta-minta. Karena kalau kecilannya yang diminta itu makanan, minuman. Kalau besar nanti kalau enggak terbentung yang diminta dana. Paham ya? Proposal udah. Hati-hati itu. Allah musta'an. Itu penting sekali hindari. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena kebiasaan terkadang seperti itu. Naam. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, li'annahu haqqu makhluqin la yasqutu illa bi'afwih aw istifaihi. Karena itu hak makhluk, tidak hilang, tidak gugur kecuali dengan apa? Ampunan atau maafnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ampunan atau dia memaafkan, nah, dan juga dia memenuhi haknya tadi itu. Pernah mencuri, dia bertobat, balikkan. Sesuai dengan aturan-aturannya.
Pernah menzalimi orang lain misalkan, ketemu minta maaf, jangan ditunda tahun yang akan datang. Paham ya? Segera barakallahu fikum. Na'am. Kemudian misalkan dia pernah mencuri sapi tetangganya. Kemudian dia tobat dia. Dulu anak pernah nyuri sapi tetangga. Tobat dia. Tetangganya ngomong, "Wallahi demi Allah, nanti kalau pencurinya ketangkap tak bunuh." Nah, orang yang tobat tadi bagaimana? Yang tobat tadi dia tetap bertobat, mengembalikan hak tetangga tadi itu walaupun melalui perantara. Kalau datang langsung jangan membahayakan. Paham ya? Kalau datang langsung dihabisin ya. Karena yang kecurian sudah bersumpah tadi. Ini penting sekali, jangan sampai antum nanti salah paham kemudian anak dulu pernah mencuri motor tetangga. Kemudian enggak lihat dulu tetangganya ngancam atau tidak, datang dia ke rumahnya. "Assalamualaikum," misalkan. "Pak, dulu kami yang mencuri motor jenengan." "Wah, kamu pencurinya," misalkan. Dihajar situ kan bahaya. Tapi bagaimana, teliti dulu bagaimana si fulan, bagaimana keadaannya dulu, ternyata kami yang mencurinya dan sekarang sudah tobat dan kami akan balikkan berapapun harga motor itu yang dulu pernah kami curi misalkan. Oh, si fulan sudah maafkan, jadi kalaupun datang silakan. Udah enak. Tapi kalau si fulan masih dendam dia, jadi kamu jangan datang. Kalau dia nekat ya salah sendiri. Maksudnya ya, ini contoh saja, maksudnya jangan sampai kita keliru kemudian kita serampangan akhirnya menimbulkan bahaya pada diri sendiri. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fiikum, wallahu ta'ala harrama dzulma 'ala nafsihi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, yakni man'a nafsahu minadz-dzulmi. Allah taala melarang dirinya sendiri untuk berbuat kezaliman karena memang Allah taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Li'annahu la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah taala tidak layak memiliki sifat adz-dzulm. Ingat-ingat ya, kalau sifat salbiyah, peniadaan, misalnya Allah taala tidak menzalimi, itu kita harus menetapkan lawannya. Menetapkan lawannya, sebaliknya berarti Allah taala berbuat keadilan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Karena sifat salbiyah yang la itu hukum asalnya kalau antum tanpa menetapkan lawannya yang lawan kesempurnaan itu bukan pujian. Contohnya, presiden itu bukan tukang sapu, bukan tukang sampah, bukan tukang bakar sampah, bukan tukang barakallahu fiikum sayur misalkan. Benar enggak itu? Benar, tapi muji atau seakan-akan menjelek-jelekkan ini? Seakan-akan menghina. Antum benar ucapannya, presiden bukan tukang sayur, bukan tukang sampah, bukan tukang parkir, benar enggak? Nah, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu kalau kita mau memuji itu jangan pakai salbiyah. Tapi pakai yang sempurna. Oleh karena itu kalau sifat salbiyah, sifat yang manfiyah kepada Allah taala seringnya harus ditetapkan lawannya yang sempurna. Berarti Allah taala tidak disifati dengan kezaliman. Lawannya berarti memiliki sifat keadilan. Itu caranya gitu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Allah taala katanya juga barakallahu fikum menghukum orang-orang yang berhak untuk dihukum, itu lain lagi. Itu namanya sifat muqabalah, lain lagi. Ada orang bikin makar, Allah taala balas makarnya, tepat. Paham ya? Tapi kalau enggak ada sama sekali, Allah taala tidak akan membalasi. Itu namanya sifat muqabalah. Na'am. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Kita ambil dikit lagi ya, kata beliau di sini, barakallahu fikum, fala yu'adzibu ahadan bighairi amalih. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadab seorang pun kecuali barakallahu fikum, dengan selain perbuatannya. Maksudnya kalau dia enggak berbuat enggak akan dihukumi. Karena al-jazaa'u min jinsi al-amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kama tadinu tudan, sebagaimana dia berbuat dia akan dibalasi. La yu'adzibu ahadan illa bima 'amil. Dia tidak akan tidak akan mengadab seorang pun kecuali dengan apa yang dia amalkan atau dia kerjakan. Wa hadha huwal 'adlu. Inilah keadilan. Amma law 'adzabahu 'ala syai'in lam ya'malhu. Adapun kalau seandainya Allah taala mengadab sesuatu yang orang tersebut tidak mengerjakannya, fa hadza dzulmun. Tapi Allah taala enggak pernah. Allah taala akan menghukum orang-orang yang berhak dihukum. Allah taala akan bikin makar kepada orang-orang yang bikin makar terlebih dahulu. Paham ya? Seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun anhu liqaulihi inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sedangkan Allah taala disucikan dari sifat tersebut, yaitu dengan ucapannya sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.